dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pagi hari ini renungan kita saya ambil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, tapi kita mungkin hanya membaca ayat 19 saja. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di monitor, silahkan. Kalau tidak, buka Alkitabnya. Kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 27 ayat 19. Sebentar. Sudah dapat yang mencari Alkitab? Sudah? Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita masih dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita, tumbuh di dalam hidup kita, dan menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah pengadilan Yesus, ketika Yesus ditangkap, dimulai dari Taman Getsemani, dibawa ke bait suci, ke mahkamah agama, lalu dibawa ke istana Pilatus, dibawa ke istananya Herodes, dibalikin lagi ke Pilatus, lalu disalibkan. Di tengah-tengah hiruk pikuk protes bangsa Yahudi, para imam, di mana menuntut Yesus yang dianggap menghujat Tuhan, menghujat Allah, menghujat Yahweh, harus dihukum. Di tengah-tengah hiruk pikuk itu, di tengah-tengah kegalauan Pilatus, di tengah-tengah ketakutan Pilatus, ada suara yang tidak ada di tengah-tengah hiruk pikuk itu. Ada suara yang tidak begitu diperhatikan oleh banyak orang. Ada suara yang datang dari orang yang pada masa itu pun tidak dianggap, nggak punya posisi dan lain sebagainya. Bacaan kita tadi mengatakan istri Pilatus. Ketika kita mengingat Jumat Agung, yang akan kita kenang namanya itu paling Pilatus. Yang paling kita dengar adalah mungkin Yesus yang disebut Barabas, yang menggantikan Yesus disalib. Mungkin yang kita dengar cuma para imam, orang-orang Yahudi yang bersorak-sorak. Jarang sekali kita mengingat istri Pilatus ini. Padahal ini bisa menjadi teladan bagi kita. Bukankah sehari-hari hidup kita, saya mengalami juga, itu bisikan paling sering mengarahkan jalan hari-hari kita. Ya kan? Bisikan. Kalau bisikan itu positif, puji Tuhan. Dulu waktu Gus Dur jadi presiden, sering dikenal ada pembisik. Tapi saya yakin ada banyak pembisik zaman sekarang. Presiden yang ada sekarang pasti ada pembisik gitu. Masalahnya sekarang ada pembisiknya membisikkan hal yang baik, membisikkan hal yang menghancurkan, membisikkan hal yang memberi motivasi. Dan bagaimana kita menanggapinya itu menjadi penting. Tapi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, suara ini tidak ada di ruang sidang. Suara ini bisa menembus sampai hari ini, kita masih mengingat. Namanya nggak disebut, kita nggak tahu, tapi mungkin kalau Bapak Ibu belajar sejarah, kita akan menemukan siapa istri Pilatus pada masa penyaliban Yesus sekitar tahun 3032 atau 35 Masehi. Kita bisa cari yang berkuasa waktu itu Pilatus di Roma sebagai gubernur, nama istrinya siapa, kita bisa cari sejarah. Nanti kalau ada kesempatan, jadi mungkin mempesin papanya ke Prancis, ya kan, ke Paris, ke museum, saya cari di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi sampai hari ini kalau Alkitab tidak mencatat, dan yang keseringan karena ini juga adalah wanita asing, bukan bagian dari umat Tuhan, bukan bagian dari umat pilihan, bukan juga masuk di dalam golongan para murid, dan orang yang tidak pernah berada di sekitar atau di lingkaran, di ring satunya Yesus. Tapi suara ini menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, pesan ini
datangnya melalui mimpi. Jadi kadang-kadang mimpi itu bisa juga merupakan ilham dari Tuhan. Tidak semua mimpi datangnya dari Tuhan. Bisa juga mimpi itu hanya bunga mimpi misalnya. Bunga tidur. Bunga tidur. Bunga tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya Tuhan sering berbicara bahkan di tempat yang tidak terduga. Jadi kadang-kadang makanya kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus mengingatkan kita, hendaklah engkau waspada, berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga waspada itu kadang-kadang ini suara Tuhan bisa datang dari mana saja. Bahkan mungkin bisa datang dari orang yang paling kita tidak senang. Bisa juga datang dari orang yang mungkin kita tidak anggap. Atau mungkin juga bisa dari suara pemabuk misalnya. Bapak Ibu ingat Rahab di cerita runtuhnya tembok Yeriko? Rahab siapa? Perempuan pelacur, bukan tidak benar. Jadi kita jangan haluskan bahasanya gitu. Karena dosa adalah dosa. Sekarang ini orang suka selingkuh Bapak Ibu. Kenapa sih? Enak. Kalau zaman dulu serem banget, berzina, kasar. Tapi orang takut melakukan. Kalau sekarang selingkuh, bahasanya halus banget. Rahab dipakai Tuhan. Suaranya menyelamatkan pengintai-pengintai. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang istri Pilatus bukan orang Yahudi sekali lagi. Tidak termasuk di dalam umat pilihan. Ia bukan bagian dari umat perjanjian. Ia tidak pernah duduk di antara para murid yang bersama-sama selalu mendengarkan suara Yesus. Dari ya. Dia bukan siapa-siapa. Namun lihat, perhatikan, justru kepadanya Tuhan memberikan peringatan untuk Pilatus, jangan engkau campuri urusan orang benar itu. Lihat, perempuan itu aja ngomongnya gimana? Jangan engkau campuri urusan orang benar itu. Artinya perempuan itu juga, istrinya Pilatus juga nggak kenal mungkin, nggak tahu siapa Yesus. Karena sekali lagi saya ingatkan, zaman itu yang namanya Yesus juga banyak. Jadi istrinya Pilatus mikir, ini Yesus yang mana? Karena yang dibebaskan sama suaminya, maksudnya yang dibebaskan orang yang Yahudi, yang suaminya tawarkan Barabas. Yesus yang disebut Barabas. Jadi sebenarnya dia sendiri nggak tahu. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kebenaran Tuhan tidak dibatasi oleh batas-batas keagamaan. Kebenaran Tuhan itu melampaui institusi rohani, entah itu gereja, entah itu apapun namanya. Tuhan dapat berbicara kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang disebut di luar atau yang disebut orang kafir. Bapak Ibu percaya nggak Tuhan bisa bicara sama orang kafir untuk menyelamatkan umatnya? Ingat mertuanya Musa siapa namanya? Yitro. Orang Yahudi? Bukan. Orang Midian. Penyembah berhala, bukan umat pilihan Tuhan, tapi dia dipakai untuk mengingatkan Musa. Musa, kamu capek ngurusin ribuan orang sendirian. Nggak akan pernah semua orang tercover sama kamu kalau yang punya masalah. Saya aja punya anak 4, kadang-kadang susah. Untung ada Ibu Yanti. Jadi punya anak 4 bisa ke cover ngurusnya gitu. Kalau nggak bisa saya. Apalagi Musa, ribuan orang yang harus dia urus setiap hari. Musa berduduk terus dengerin pengaduan, selesaiin. Yitro orang kafir mengingatkan Musa. Musa, kamu capek kayak gitu. Dan nggak akan maksimal kamu menyelesaikan masalah. Cobalah pilih, ya. Pilih satu orang dari 1000, pilih satu orang dari 100, pilih satu orang dari 10 orang. Jadi dipilih satu orang. Makanya sekarang kan kayak di Indonesia kita ada pengadilan yang namanya pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, ada pengadilan kelas 1, ada pengadilan kelas 2, ya kan? Ada pengadilan yang kayak begitu. Saya dulu diadili namanya pengadilan kelas 2A gitu. Pengadilan provinsi. Jadi memang ada gitu. Jadi memang diatur. Coba bayangin Bapak Ibu kalau semua orang datang ke Pak Prabowo.
Ahok dulu waktu jadi gubernur buka balai kota untuk menerima pengaduan. Tapi Ahok sendiri enggak, dia bagi, ada kadis-kadisnya, kepala dinas, kamu ini urusan tanah ke situ, urusan ini ke situ gitu. Kalau dia nangannya sendiri nggak akan selesai. Nah begitu juga Bapak Ibu, sekali lagi suara Tuhan bisa saja lewat siapa pun. Artinya mari kita belajar bijaksana menjalani hidup kita. Suara Tuhan bisa datang mungkin aja lewat Tiara, bubar dulu, ingetin ibu ya kan gitu. Bisa juga lewat tas siapa gitu kan, lewat Ozora misalnya kan. Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Itu adalah bentuk wahyu, peringatan ilahi yang serius, namun tragisnya suara itu tidak diindahkan, diabaikan. Maksudnya kayak oleh Pilatus nggak dengerin suara itu. Biasanya suami itu paling dengar sama istri, gitu. Suami itu paling dengar sama istri. Biasanya, ya Pak Rogi ya. Ada cerita. Ini Ustadz Dasar cerita soal Kapolda. Kapolda itu ditakuti sama Kapolres. Kapolres itu ditakuti sama Kapolseknya. Kapolsek takut sama Kapolres. Kapolres takut sama Kapolda. Kapolda takutnya sama Kapolri. Kapolri takutnya istri. Katanya begitu. Untungnya presiden kita nggak punya istri, jadi nggak ada yang ditakutin ya kan. Bapak Ibu Saudara, bukan begitu. Maksud saya gini. Pilatus tidak mengindahkan, dia mengabaikan suara istrinya. Padahal itu suara kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari kita menjalani hidup kita dengan bijak. Kadang-kadang suara Tuhan itu bisa lewat siapa saja. Ya Meti ya, bisa siapa saja suara Tuhan. Tapi nggak mungkin lewat Pak Sarir gitu. Pak Sarir sekarang udah di surga gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, hati nurani yang berbicara tetapi diabaikan. Hati nurani perempuan ini, istrinya Pilatus sebenarnya sudah memiliki cukup bukti. Ia telah memeriksa Yesus dan tidak menemukan kesalahan. Karena dia udah nanya kan, aku diberi hak untuk membebaskan satu orang tahanan, dan aku tidak menemukan kesalahan kepada orang ini. Siapakah mau kalian bebaskan? Yesus yang disebut Kristus atau Yesus yang disebut Barabas? Orang-orang Yahudi minta siapa? Barabas, lepaskan untuk kami. Ia bahkan mencoba membebaskan tapi nggak dikasih. Apa maksudnya? Nggak tegas gitu. Karena Bapak Ibu, tetap ketika tekanan massa meningkat, si Pilatus mulai goyah. Walaupun dia gubernur yang sangat berkuasa pada masa itu, tetap dia takut. Kan memang benar Bapak Ibu gini, hal yang salah bisa jadi kebenaran. Orang kalau ada suatu hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan peraturan, dilakukan oleh orang banyak melakukan, dilakukan setiap hari, lama-lama itu menjadi kebenaran, dianggap kebenaran. Dan yang repotnya akhirnya ya negara repot ngurus itu. Negara repot ngurus. Korupsi di Indonesia sulit diberantas karena dilakukan oleh banyak orang dan sudah biasa dilakukan. Akhirnya orang yang melakukan korupsi itu menganggap itu suatu hal yang biasa. Kadang-kadang dianggap suatu kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati nurani berbicara, ketika Tuhan menegur kita lewat orang lain, atau Tuhan menyampaikan pesannya dengan melalui hal-hal yang kita tidak anggap mungkin, jangan abaikan. Pilatus tahu kebenaran, tapi dia goyah. Bapak Ibu, orang yang goyah gampang kecemplung. Ingat Petrus jalan di Danau Galilea ketika dia lihat Yesus dari jauh. Tuhan, apakah itu engkau? Ya. Suruhlah aku ke sana. Ya kan, si Petrus minta Tuhan memerintahkan dia ke sana karena suara Tuhan yang menimbulkan mukjizat dan berkat. Makanya Petrus bilang, kalau itu engkau suruhlah aku ke sana, menghampirmu. Lalu Tuhan jalan. Petrus jalan dengan iman, menatap Tuhan Yesus, dan dia berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu?
melihat ke kanan, melihat ke kiri, dia merasakan angin, dia goyang dan akhirnya masuk ke. Jadi mari kita dengar-dengaran, ya jadi ya. Kalau nggak nanti kecemplung, masuk aja. Bisa goyang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Pilatus, pesan dari istri seharusnya menjadi konfirmasi, dan dia berhenti karena ini tahu dia salah gitu, karena dia udah tahu kebenaran Yesus. Dia tidak menemukan kesalahan apapun kepada Yesus yang disebut Kristus secara hukum negara. Namun Pilatus memilih mencuci tangan, bukan membersihkan hati nurani. Dia cuci tangan. Makanya zaman sekarang kan kalau orang bikin salah terus nggak mau tanggung jawab, dibilang apa? Cuci tangan atau lempar batu sembunyi tangan. Bapak Ibu, Pilatus cuci tangan. Dia nggak mau bertanggung jawab, lalu dia bilang, aku serahkan dia kepadamu dan aku tidak. Darahnya biarlah pada kami, kata orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita Tuhan berbicara melalui berbagai cara. Bisa melalui firman yang kita baca setiap hari. Kalau Bapak Ibu pagi-pagi sebelum beraktivitas membaca Alkitab, lebih baik baca Alkitab itu pagi, karena itu menjadi bekal kita untuk menjalani kita hari ini. Jangan baca Alkitab mau tidur gitu. Nanti ke bawah mimpi, lalu bangun pagi lupa firman Tuhan. Tapi kalau kita baca pagi-pagi itu menolong kita, menginspirasi kita. Suara Tuhan, suara kebenaran bisa juga datang dari suara hati kita, di mana Roh Kudus diam di dalam kita, dan Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengingatkan itu. Tapi bisa juga melalui orang lain. Mungkin juga bisa melalui peristiwa yang mengganggu hati nurani kita, mengganggu batin kita. Bu Yuli tadi cerita ya Bu ya. Ternyata Bu Yuli terima pesan, cuma mungkin nggak nge atau apa atau anaknya Pak Larto meninggal tadi pagi ya, jam 1. Tadi Bu Yuli udah bilang gini, cium bau melati di rumahnya, lalu ada apa, perasaannya tiba-tiba mengenang anaknya si Ibu Widya. Bapak Ibu, kadang-kadang peringatan Tuhan, ya Ibu Susan, Ibu Rita, bisa saja melalui mengganggu hati nurani kita. Kadang-kadang kita nggak nyaman. Ada apa ini? Bukankah? Bukan begini. Saya ingat waktu dulu Jadi mau lahir, saya masih di dalam LPO. Saya jam 3 pagi, jam 2 pagi, itu mules banget. Mau bawa ke, ini di dalam, masih di dalam penjara gitu. Aduh, udah kayak mau keluar BAB gitu. Aduh, lari ke toilet kan. Loh, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya balik lagi, tidur lagi. Sakit lagi mulus, nggak taunya jadi lahir. Beda sakitnya. Sakit. Kadang-kadang bisa Tuhan mengingatkan kita dengan mengganggu batin kita, mengganggu hati kita, membuat kita tidak nyaman. Jadi bukan karena kita berbuat dosa saja kita tidak nyaman, bisa juga kita tidak nyaman karena Tuhan mau ngomong sama kita. Pilatus tidak tenang, tetapi dia nggak peduli, ya udahlah biarin aja lah gitu. Bapak Ibu, persoalannya bukan apakah Tuhan berbicara atau tidak, persoalannya adalah apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Itu yang menjadi penting. Kita mau nggak dengerin suara Tuhan? Kita mau nggak taat? Pilatus mendengar. Kalau istrinya ngomong nggak didengerin, wah Pilatus bisa habis dia. Dia dengar, iya sayang, iya. Tapi dia nggak mau nurutin. Itu biasanya kayak gitu. Di Alkitab ada kan? Ada 2 anak, saat dipanggil oleh ayahnya, tolong kerjakan ini. Yang satu bilang, iya ayah, baik ayah. Terus dia masuk kamar, dia main game. Terus yang satu bilang, malas nggak mau. Tapi dia pergi mengerjakan pekerjaan itu. Dan kadang-kadang ayahnya tuh kesebel sama anak yang ini yang suka ngelawan. Tapi dia kerjain gitu loh. Dan biasanya kalau udah gede jadi tentara ya Pak Robi. Gitu. Kalau anak mami itu jarang jadi tentara. Gitu. Biasa anak-anak yang punya prinsip. Pilatus tahu, tetapi tidak bertindak benar. Ada banyak orang tahu kebenaran. Ada banyak orang tahu firman Tuhan. Ada banyak orang tahu hal yang baik dan hal yang salah. Tapi banyak orang gak peduli. Yang penting menyenangkan saya. Ya kan? Sehari-hari ada banyak orang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati nurani.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran tidak selalu dimenangkan oleh mayoritas. Ironi besar dalam perikop ini adalah seorang perempuan yang tidak memiliki kuasa melihat kebenaran, sementara kerumunan besar justru memilih hal yang salah. Mereka memilih hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mereka berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan suaranya makin banyak, makin ramai sampai hampir timbul kerusuhan. Pilatus ketakutan. Akhirnya aku serahkan orang ini. Terserah kalian mau bikin apa. Terus Pilatus cuci tangan. Lalu orang banyak itu bilang, biarkanlah darahnya tertumpah kepada kami dan keturunan kami. Itu pemimpin agama menghasut. Pilatus menyerah, dan satu suara yang benar tenggelam di dalam suara-suara yang tidak benar. Bapak Ibu, dalam ilmu dialog, kalau kita dialog, kalau Bapak Ibu sering dengar apologet misal di YouTube dan lain sebagainya, biasanya orang yang paling banyak ngomong, yang suaranya yang kenceng, kadang-kadang sampai maki-maki, biasanya itu orang yang salah. Biasa orang yang salah. Orang yang benar karena dia tahu yang benar, dia ngomongnya pasti tenang dan tidak emosi. Makanya Bapak Ibu di dalam setiap waktu, kalau dialog, kalau diskusi, kalau berdebat, lebih baik tenang, suaranya dipelankan. Suami istri kalau ribut, Bu Ovi sama Pak Robi nggak pernah ribut ya. Kalau ribut, pelankan aja suaranya. Saya tanya Bu Yanti, pernah nggak saya ngebentak Bu Yanti? Walaupun ribut bagaimanapun, iya, iyain aja. Biasa seneng dia. Orang itu kalau debat merasa menang, dia senang dan biasa reda. Itu yang paling penting. Diajarin tekniknya. Esra jangan ikut-ikutan. Tiap orang punya trik. Tapi begitulah Bapak Ibu, suara kebenaran tenggelam oleh hal-hal, suara kesalahan, suara dosa. Salibkan dia, biarkan darahnya tercurah kepada kami dan anak cucu kami. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh jumlah suara. Kebenaran tetap kebenaran, sekalipun dia berdiri sendirian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita jadi hidup menuruti firman Tuhan, belajar hidup jujur, hidup benar di jalan yang lurus, kadang-kadang kita nggak nyaman. Kadang-kadang kita di kantor, di tempat kerja saya, teman-teman kadang-kadang ngomong begini, ngomong begitu. Ya gimana lagi? Ya udah kita diam aja. Walaupun kadang-kadang kita nggak nyaman gitu. Tapi tetaplah pegang kebenaran itu. Tetaplah pegang firman Tuhan itu. Kan dalam dunia hari ini, di dalam kehidupan kita, mungkin tekanan mayoritas bisa sangat kuat. Saya naik motor hari Selasa, pom bensin antri Bapak Ibu. Antri dari malam sampai pulang kerja, saya masih antri di pom bensin. Orang takut karena besoknya tanggal 1 bensin naik. Tapi orang nggak baca dengan baik. Yang naik itu non subsidi. Non subsidi ya. Jadi bensin Pertalite nggak naik, enggak. Tapi orang tetap antri di Pertalite malah. Yang Pertamax nggak banyak yang antri. Kadang-kadang suara mayoritas walaupun kuat bisa saja menyesatkan. Tadi saya bilang, hal yang salah biasa dilakukan tiap hari dan orang banyak melakukan, akhirnya dianggap jadi kebenaran. Ya, padahal itu tetap aja salah. Bapak Ibu, lampu merah, naik motor atau naik mobil, ini jalannya sepi, tapi itu lampu merah. Orang biasa kalau jalan sepi itu, apalagi yang namanya pertigaan atau perempatan, itu sepi gitu, ya udah bablas-bablas aja. Dan semua orang melakukan, lama-lama akhir biasa. Kalau Bapak Ibu sering lewat sini, ini depan kantor kita Harmoni, ini lampu merah, itu puter arah itu, U-turn itu nggak boleh. Ada tanda puteran terus di gini merah, itu nggak boleh. Tapi karena semua orang melakukan, semua orang, polisinya ngikut-ngikut ngatur. Coba deh Bapak Ibu perhatiin kalau siang, kalau hari kerja di sini nih. Hal yang salah biasa dilakukan setiap hari oleh orang banyak akan dianggap
kebenaran. Meskipun sebenarnya itu tetap aja salah. Nah, kita mari belajar. Panggilan iman bukanlah mengikuti suara terbanyak. Panggilan kita adalah mengikuti suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Petrus bertanya, kemana engkau akan pergi? Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, membebaskan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus orang yang benar tetap diam. Di tengah semua ini, keriuhan itu, Yesus Kristus sendiri tetap diam. Yesaya 53 mengatakan, ia diam. Ia keluh, ia dibantai, dianiaya, menggantikan kita, ia tidak memberi jawab apapun. Bahkan kita baca, kalau Bapak Ibu baca Matius 27 secara penuh, ketika Pilatus tanya, apakah benar engkau raja orang Yahudi? Yesus nggak menjawab, engkau yang mengatakan. Makanya di salibnya ditulis apa? INRI, Yesus Kristus raja orang Yahudi. Ia tidak membela diri, ia tidak melawan. Minggu lalu saya bilang, ya, Tuhan Yesus bisa saja dia minta tolong, malaikat-malaikat di surga itu turun membebaskan dia dan menghancurkan pasukan Romawi. Bisa saja, tapi dia nggak mau. Dia tidak melawan. Dia berdiri sebagai orang benar yang dinyatakan bahkan oleh orang asing sebagai orang yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, diam kita, diamnya Tuhan bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari ketaatannya kepada kehendak Bapa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang hebat itu adalah orang yang bisa kalah. Tadi saya bilang, karena kita suami istri, yang banyak yang sudah suami istri itu, diam itu bukan berarti kita salah. Kadang-kadang diam itu justru kebijaksanaan. Yesus diam bukan dia lemah. Justru dia diam untuk mendengarkan, menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Ia tahu bahwa jalan salib tidak bisa dihindari. Bahkan ketika ada peringatan ilahi melalui mimpi istri Pilatus, rencana keselamatan melalui jalan salib harus tetap terlaksana. Yesus tetap disalibkan. Bukan karena Pilatus kuat, tetapi karena kasih Tuhan memakai peristiwa itu untuk mewujudkan rencananya menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita kisah ini mengajukan pertanyaan dalam diri kita. Ketika Tuhan berbicara, apakah kita peka? Apakah kita mau buka hati kita? Ketika hati nurani kita diperingatkan, apakah kita mau berhenti? Kalau kita bikin salah, terus hati nurani kita ini bikin kita nggak nyaman, batin kita nggak tenang, duduk salah, tidur susah, jalan juga nggak enak. Coba renung, coba merenung. Ketika kita tahu yang benar, apakah kita berani berdiri di pihak kebenaran itu? Walaupun mungkin seluruh dunia mengatakan kamu salah, tapi kita tahu ini yang benar. Maksud benar itu adalah sesuai dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Mau nggak kita tetap berdiri? Ayub dalam penderitaannya, teman-temannya menghakimi dia. Menghakimi dia. Kamu salah, sesalilah hari lahirmu, sesalilah ibumu, segala macam. Mungkin kamu bikin salah, mungkin anak-anakmu, mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Ayub tetap berdiri tenang, maksud duduk dalam diam, dan dia tidak memaki Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan dengan atas apa yang dia alami. Dia tetap berkata Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri Pilatus telah menyampaikan pesan. Pilatus telah mendengarnya. Tapi lihat, sejarah mencatat ia tetap menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pagi hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita melakukan hal yang sama, menggadaikan iman kita, mengabaikan keyakinan kita,
melupakan firman Tuhan demi sesuatu yang menyenangkan kita, demi menjaga atau menjaga kenyamanan kita, our comfortable tetap ada. Bapak Ibu, kadang-kadang hidup di jalan Tuhan itu memang gak enak. Memang gak enak. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi juga belajar mentaatinya, meskipun itu tidak mudah, meskipun itu tidak populer, dan meskipun itu menuntut pengorbanan kita. Karena pada akhirnya bukan suara manusia yang menentukan hidup kita, tetapi bagaimana kita merespon suara Tuhan. Bapak Ibu, di hari Jumat Agung ini mengenang penyaliban Kristus, bagaimana respon kita? Bagaimana perjalanan kita? Kita mau menyiapkan hati kita kembali. Kita telah melihat bagaimana Bapak Ibu suatu kebenaran disampaikan melalui istri Pilatus. Sebuah peringatan ilahi yang jelas, jangan mencampuri perkara orang benar itu. Namun suara itu diabaikan. Pilatus memilih jalan yang mudah, bukan jalan yang benar. Ia membiarkan tekanan mengalahkan kebenaran dan akhirnya menyerahkan Yesus yang disalibkan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dalam peristiwa penyaliban ini, kasih Tuhan dinyatakan. Yesus Kristus yang adalah orang benar tidak melawan, ia tidak membela diri, ia tidak mundur, ia menerima jalan salib bukan karena ia bersalah, tapi karena kita yang bersalah, dan itu ditimpakan kepada kita. Ia mengambil tempat kita, ia memikul konsekuensi dari dosa yang bukan miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apa yang menjadi kegagalan bagi kita manusia untuk mendengar dan taat? Justru sebenarnya itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan. Sekarang mari kita datang ke meja perjamuan, menyiapkan hati kita. Di gereja rantau GKN secara keseluruhan, perjamuan kudus bukan sekedar ritual. Yesus sendiri yang mengatakan ini adalah peringatan hidup bahwa tubuh Kristus dipecah-pecahkan dan darahnya dicurahkan. Karena dunia memilih menolak kebenaran, tetapi Tuhan memilih mengasihi kita tanpa batas. Bapak Ibu, di meja perjamuan kita tidak datang sebagai orang yang selalu benar. Kita datang sebagai orang yang mungkin pernah seperti Pilatus, yang tahu kebenaran tetapi meragukan, yang mendengar kebenaran tetapi tidak mentaatinya. Karena itu, sebelum kita mengambil bagian dalam roti dan anggur ini, saya mengajak kita memeriksa hati kita. Hari ini, apakah ada suara Tuhan? Mari kita ingat, apakah ada suara Tuhan yang selama ini mungkin kita abaikan? Atau apakah ada kebenaran yang kita tahu, tapi belum juga kita mau taati, belum kita hidupi, belum kita jalani? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengambil roti, minum anggur, apakah kita menghargai pengorbanan Kristus di dalam hidup kita? Mari kita ambil waktu sejenak dalam keheningan. Saya ingin kita datang dengan kerendahan hati, jiwa yang terbuka.
datang dengan pengakuan yang sungguh, datang dengan pertobatan yang tulus. Yesus yang disalibkan itu pernah berkata, datanglah kepadaku. Roti dan anggur ini bukan sekedar makanan dan minuman, tapi melalui roti ini kita bisa mengingat penghukuman kita telah diambil oleh Kristus, di mana tubuhnya dipecah-pecahkan. Seharusnya kita berada di kayu salib, tetapi oleh anugerahnya, oleh ketaatannya, Yesus menggantikan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita saat ini untuk menerima perjamuan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika hati nurani berbicara, ketika batin kita diganggu, waspadalah, berhati-hatilah. Mungkin itu Tuhan berbicara kepada kita. Kalau memang kita selama ini mengabaikan perkataan-perkataan firman Tuhan, kalau kita tidak mau taat tunduk kepada perintah Tuhan, hari ini katakan, Tuhan ampuni kami. Kami tahu Engkau telah menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib ketika Engkau berkata, tetelestai, sudah selesai. Berikan kami kemauan, kemampuan untuk merespon anugerah Tuhan ini. Biarlah kami menjalani hari-hari kami di dalam rasa syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Hari ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, mengambil bagian di dalam pemecahan roti, pencurahan anggur, agar kami senantiasa mengingat Tuhan Yesus telah mengasihi kami, memberi ampunan kepada kami. Bahkan di kayu salib, Kristus Yesus mengambil posisi kami. Engkau yang tidak berdosa ditempatkan di tengah-tengah orang berdosa. Engkau yang benar ditempatkan di posisi orang-orang yang tidak benar, supaya kami menerima kebenaran itu, supaya kami mengalami kekudusan itu, supaya kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingatlah, ketika kita mengambil roti, ketika kita meminum anggur, ini bukan sekedar sakramen, ini bukan sekedar liturgi gereja, ini bukan sekedar rutinitas biasa, tapi ini untuk mengingatkan kita betapa hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita bukanlah manusia biasa, kita bukanlah manusia kebanyakan, kita bukanlah orang-orang yang sekedar berjalan di atas bumi ini, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan, orang yang dianggap menjadi seperti biji matanya Tuhan, yang dijaga, dipelihara, dikasihi, dirawat. Lihatlah dirimu, Bapak Ibu. Kita bukan orang kecil, kita bukan orang nista, kita bukan orang kecil, tapi kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah hidupmu
sebagaimana mestinya sebagai orang yang berharga. Buatlah hidupmu menjadi seperti anak-anak raja, karena Kristus sendiri adalah raja, di mana nanti dia kelak akan datang bersama para malaikat sebagai raja, menjemput kita yang adalah anak-anak. Ketika engkau mengambil roti ini, ketika engkau mengambil cawan ini, ingatlah, hidup kita bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Dan biarlah kemuliaannya nyata melalui kehidupan kita, sehingga ada banyak orang mau mengenal Tuhan yang kita percaya. Haleluya. Saya mengundang WL Singer untuk ke depan menyanyikan lagu Ada Salib. Pelayan meja Ibu Yuli dan Pak Jul, saya persilahkan untuk melayan. Semuanya udah dapat ya? Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita, di atas kepala. Bapak Ibu, pada malam terakhir menjelang penyalipannya, Yesus mengajak para murid untuk ikut perjamuan, lalu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Bagikanlah di antara kamu dan makanlah. Jadikanlah ini peringatan akan daku, di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia mengambil cawan, menuangkan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru, menggambarkan pencurahan darahku bagi pembasuhan dosamu. Ambillah dan mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Satu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita hening sejenak. WL Singer menyanyikan pujian ini dengan tengah suara. Satu bukit jauh dari
sekali lagi hening sejenak Bapak Ibu mensyukuri anugerah Tuhan.